Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari kalimat thayyibah, yaitu tentang istighfar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan berganti materi tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna silakan dibuka pada halaman 12. Nah, materi yang kita akan pelajari tentang Asmaul Husna yaitu tentang kalimat thayyibah Al-Ghafaru dan kalimat thayyibah Al-Afu. Itu yang kita akan pelajari. Nah, untuk pertemuan kali ini yang kita akan pelajari tentang kalimat thayyibah Al-Ghafaru. Silakan dibuka pada halaman 13. Nah, mari kita baca bersama-sama bagian A-nya, arti kalimat thayyibah Al-Ghafaru. Tahukah kamu Asmaul Husna Al-Ghafaru? Al-Ghafaru artinya Maha Pemberi Ampun. Dalam bahasa Arab ditulis dengan seperti ini, Al-Ghafaru. Allah lah yang memiliki sifat pemberi ampunan, sifat pemberi maaf, dan sifat menerima tobat hambanya yang berdosa. Nah, jadi Al-Ghafaru itu artinya Maha Pemberi Ampun. Jadi Allah ini Maha Pemberi Ampun. Dalam bahasa Arab tulisan Al-Ghafaru seperti ini ya. Ada alif lam sukun, kemudian ada ghain berharokat fathah dan fa berharokat tasydid dan fathah. Kemudian setelahnya ada hamzah sukun dan ra berharokat dhamma. Inilah tulisan Al-Ghafaru. Allah yang memiliki sifat pemberi ampunan, sifat pemberi maaf, dan sifat menerima tobat hambanya yang berdosa. Nah, jadi Allah ini Maha Pengampun, Maha Pemberi maaf bagi hambanya atau makhluknya yang telah membuat dosa. Kemudian Allah akan memberi ampunan bagi hambanya yang memohon sambil meneteskan air mata dalam doanya, sehingga Allah akan mengampuni hambanya. Nah, jadi Allah akan mengampuni dosa seperti apa, Pak? Nah, jadi jika kita bertobat pada Allah, sholat tobat, kemudian kita berdoa sama Allah, memohon ampun kepada Allah dengan meneteskan air mata, mau dosa kita sebesar gunung, sebesar bumi, bahkan dosa kita Allah akan ampuni ketika kita memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian Pak, lalu bagaimana dosa itu perumpamaannya? Nah, silahkan kalian lihat paragraf 3. Contoh yang berdosa itu seperti orang yang jatuh ke dalam lumpur. Jadi orang yang berdosa itu bagaikan orang yang jatuh ke dalam lumpur. Lumpur itu kotor. Nah, jadi orang yang berdosa itu seperti itu, orang yang seperti jatuh ke dalam lumpur. Nah, karena tobat seperti sabun dan air yang membersihkannya. Jadi karena tobat, ketika kita jatuh ke dalam lumpur, kemudian kita mandi, dibersihkan sabun dan dengan air yang membersihkan. Nah, jadi ketika kita bertobat, maka dosa kita terhapus bagaikan lumpur yang banyak di tubuh kita, kemudian kita bersihkan dengan sabun dan dengan air yang bersih. Itulah perumpamaan orang yang bertobat. Nah, kemudian tobat itu apa ya, Pak? Nah, tobat adalah memohon ampunan terhadap Allah dengan mengakui dosa dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu yang disebut dengan tobat. Jadi tobat itu mohon ampunan sama Allah, kemudian melakukan sholat tobat, dan Allah dengan mengakui dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan. Kita mengakui sama Allah dan kita juga tidak akan mengulangi, berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut. Nah, lalu bagaimana kita meneladani sifat Allah Al-Ghafaru? Nah, ketika seorang mempunyai kesalahan harus meminta maaf. Ada pula teman atau orang lain yang melakukan kesalahan, sebaiknya meminta ampunan untuk dimaafkan agar mempunyai sifat Al-Ghafaru. Nah, jadi ini termasuk contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika kita meneladani sifat Allah Al-Ghafaru. Contohnya nih, teman kalian sedang bermain. Nah, ketika bermain itu dikatain temennya,
dasar kamu gendut, dasar kamu jelek, dasar kamu hitam. Nah, itu yang menghina harus meminta maaf kepada orang yang dihina. Nah, orang yang dihina juga harus sabar dan memaafkan temannya yang sudah mengejeknya. Nah, jadi dengan kita memaafkan teman kita yang sudah menyakiti kita, kita sama saja meneladani sifat Allah Al-Ghafaru karena kita memberikan maaf pada teman kita yang bersalah. Itu contoh kita meneladani sifat Al-Ghafaru. Nah, baik, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari materi tentang Asmaul Husna Al-Ghafaru. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yaitu kalimat Al-Afu. Nah, untuk tugas kalian pada hari ini, silahkan kalian mengerjakan ayo berlatih nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalian boleh kerjakan di sini jika muat. Jika tidak muat bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian. Apabila ada yang ditanyakan, kalian nanti bisa WA Bapak ya. Mungkin materi ini sudah cukup ya tentang kalimat Thayyibah Al-Ghafaru. Sekian dari Bapak. Pesan Bapak untuk kalian seperti biasa, jangan lupa agar selalu jaga kesehatan, kemudian berdoa ketika sebelum belajar dan mengerjakan soal-soal agar diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.